Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afif Falahuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita sehari-hari, yaitu tentang Big Data. Dalam beberapa menit ke depan, nanti kita akan membahas apa itu Big Data, mengapa Big Data itu penting, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis dan kehidupan kita. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu Big Data? Secara sederhana, Big Data merujuk pada volume data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detik. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, video, atau informasi lainnya. Namun, apa yang membedakan Big Data dengan data biasa? Yang membedakannya itu dalam segi ukuran dan kompleksitasnya. Data yang sangat besar, sulit diolah dengan sistem manajemen tradisional. Beda dengan data biasa, seperti itu. Contoh paling dekat dalam kehidupan kita adalah saat kita menggunakan media sosial, transaksi online, hingga perangkat pintar di rumah kita. Semua itu menghasilkan data dalam jumlah raksasa yang terus berkembang setiap harinya. Yang berikutnya ada karakteristik Big Data. Big Data seringkali dijelaskan dengan menggunakan 3V. 3V ini merupakan karakteristik utama dalam sebuah Big Data. Yang pertama ada yang namanya volume. Seperti namanya, Big Data melibatkan jumlah data yang sangat besar, ratusan terabyte hingga petabyte, bahkan lebih. Data ini dihasilkan dari jutaan transaksi setiap hari, baik itu di media sosial, e-commerce, atau sensor Internet of Things. Yang kedua ada yang namanya velocity. Data tidak hanya besar, tetapi juga dihasilkan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan aliran data ini sangat cepat, bahkan real time. Misalnya setiap detik di Twitter ada ribuan tweet yang diposting. Yang berikutnya ada variety. Data datang dalam berbagai bentuk. Ada data terstruktur seperti angka dan tabel. Dan ada juga data tidak terstruktur seperti gambar, video, atau teks yang ditemukan di media sosial. Nah, yang berikutnya, mengapa Big Data itu penting? Kenapa Big Data penting dalam kehidupan modern? Jawabannya ada di kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Bayangkan jika sebuah perusahaan bisa mengambil pola perilaku pelanggan hanya dengan menganalisis data yang mereka kumpulkan. Mereka bisa membuat keputusan yang jauh lebih baik dalam hal pemasaran produk dan layanan. Selain itu, Big Data juga membantu prediksi dalam perencanaan, misalnya di sektor kesehatan. Dengan analisis data medis, rumah sakit bisa memprediksi wabah penyakit atau mendiagnosis kondisi pasien dengan lebih akurat. Yang berikutnya, bagaimana Big Data digunakan? Big Data digunakan dalam dunia nyata, ini bisa diterapkan dalam berbagai sektor. Yang pertama itu ada di e-commerce dan retail. Platform seperti Amazon dan Netflix menggunakan Big Data dalam memberikan rekomendasi produk atau film berdasarkan perilaku pengguna sebelumnya. Mereka menganalisis data yang dikumpulkan untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan meningkatkan penjualan. Terus yang berikutnya ada dalam sektor keuangan. Dalam sektor keuangan, Big Data digunakan untuk mendeteksi penipuan atau memahami pola transaksi. Bank dan lembaga keuangan menggunakan data untuk membantu keputusan yang lebih baik tentang pemberian pinjaman serta mengintegrasi resiko. Yang berikutnya dalam sektor transformasi dan logistik. Seperti Uber, Grab, Gojek, mereka menggunakan data untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan menentukan harga berdasarkan permintaan secara real time. Data dari GPS, cuaca, dan faktor lainnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Nah, yang berikutnya ada teknologi yang mendukung Big Data. Untuk bisa mengelola data dan menganalisis data yang sangat besar, tentunya kita memerlukan teknologi yang sangat canggih. Beberapa teknologi yang sering digunakan untuk mengelola Big Data antara lain yang pertama ada Hadoop. Hadoop ini adalah sebuah platform open research yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Hadoop sangat berguna untuk mengelola data yang tersebar di banyak server. Terus yang berikutnya ada Spark. Spark ini adalah platform pemrosesan data yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan Hadoop. Spark memungkinkan memproses data secara real time untuk aplikasi seperti analisis media sosial atau sensor Internet of Things.
Yang berikutnya ada tantangan dalam mengelola big data. Meskipun big data menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi. Di antaranya yang pertama, keamanan dan privasi. Data yang begitu besar tentu memerlukan keamanan yang ketat untuk melindungi informasi pribadi yang sensitif. Perusahaan harus berhati-hati agar tidak terjadi kebocoran data yang dapat merusak reputasi mereka. Yang kedua ada kualitas data. Tidak semua data yang terkumpul itu relevan atau berkualitas. Mengelola dan memfilterisasi data yang akurat atau data kotor merupakan tantangan yang lebih signifikan. Yang ketiga ada sumber daya. Untuk memperoleh dan memproses data, dibutuhkan infrastruktur yang kuat, mulai dari server hingga tenaga ahli yang dapat mengelola data yang lebih akurat. Yang berikutnya ada masa depan Big Data. Di masa depan, Big Data akan semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi seperti 5G, AI, dan Internet of Things. 5G akan mempercepat proses pengumpulan dan pengiriman data, sementara AI dan machine learning akan memungkinkan kita untuk menganalisis data secara lebih optimis dan efisien. Big data juga akan semakin diterapkan di berbagai industri seperti pertanian, pendidikan, dan pemerintahan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis data. Jadi, kesimpulannya, Big Data bukan hanya soal data yang besar, tetapi bagaimana kita bisa mengelolanya untuk mendapatkan wawasan yang lebih berharga, dari mulai bisnis hingga kesehatan. Big Data juga memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi di masa depan. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.